Halo nak, salam sehat untuk kita semua. Ibu berharap kamu semua dalam keadaan sehat, demikian juga dengan keluarga kamu semuanya. Berikut ibu akan memberikan penjelasan bagian-bagian yang perlu saya jelaskan dalam sistem ekskresi pada manusia. Sebelumnya kamu buka buku IPAmu yang semester 2 bab 9 seperti yang sudah saya buka di layar. Dan yang saya jelaskan ini singkat-singkat saja, hanya menambah supaya kamu paham bagaimana sistem ekskresi pada manusia. Nah, kalau sekarang ini kan cuaca di wilayah kita sangat panas, sehingga kita sering berkeringat. Seperti ibu pun sekarang sedang berkeringat karena memang saya dalam merekam ini dalam kondisi siang hari. Jadi ketika siang hari panas terik sehingga suhu di dalam ruangan menjadi cukup tinggi dan membuat saya berkeringat. Nah, keringat. Nah, kita lihat seperti gambar pada buku kita juga keringat. Nah, ini adalah salah satu zat yang dikeluarkan oleh tubuh kita. Ya. Jadi, kalau kita sehat atau dalam keadaan apapun itu, selagi dia seorang makhluk hidup atau manusia, maka dia pasti berkeringat ketika beraktivitas, ketika cuaca panas dan sebagainya, pasti berkeringat. Kita juga ada mengeluarkan zat-zat sisa dari tubuh kita seperti air kencing, seperti buang air besar. Nah, jadi sistem yang mengatur ini di dalam tubuh kita disebutlah itu dengan sistem ekskresi. Nah, kan? Nah, jadi kalau misalnya kita sebelumnya kita bicara mengenai sistem pernapasan, benar kan? Ya nak. Jadi kalau kita bernapas, kita hirup udara, kemudian kita mengeluarkan kembali udara. Nah, dalam pelajaran kita secara singkat, ketika kita bernapas, maka kita menghirup oksigen dan kita membuang karbon dioksida. Jadi sisa itu harus dibuang. Kalau tidak dibuang, maka itu bisa menyebabkan penyakit di dalam tubuh kita. Atau misalnya coba, kalau misalnya kamu menyimpan sampah di rumah berhari-hari atau sampai berminggu-minggu, apa yang terjadi? Pasti rumah menjadi bau, maka sampah harus dibuang. Demikian juga di dalam tubuh kita. Bayangkan kalau misalnya kamu tidak buang air besar selama hampir 1 minggu, pasti perut kita menjadi sakit. Nah, jadi kita akan belajar bagaimana organ-organ apa saja sih yang berperan dalam sistem pengeluaran tadi, kemudian kira-kira penyakit apa yang bisa hadir melalui sistem pengeluaran ini supaya kita paham menjaga tubuh kita menjadi lebih baik. Nah, kalau kita melihat, coba kamu lanjutkan, ikuti terus halaman-halaman buku yang ibu buka ya. Jadi tadi sudah ibu bilang sistem yang mengatur pengeluaran zat di dalam tubuh kita itu disebut dengan sistem ekskresi. Maka proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh kita disebut dengan sistem atau disebut dengan ekskresi. Ada 4 ada 4 organ di dalam tubuh kita yang berperan dalam sistem ekskresi. Yang pertama ginjal, 4 tadi ya, ginjal, kemudian kulit, kemudian paru-paru, kemudian hati. Ginjal ini biasanya mengatur apa yang menyaring darah. Kulit biasanya dia seperti kita mengeluarkan keringat. Paru-paru dalam sistem pernapasan berarti mengeluarkan udara. Kalau hati berarti apa yang dikeluarkan? Hati fungsinya apa? Masih ingat sistem pencernaan? Menawarkan racun. Berarti hati ini mengeluarkan racun-racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Sekarang kita lihat ginjal. Jadi fungsi ginjal tadi sudah ibu bilang bahwa ginjal itu menyaring darah yang mengandung zat sisa metabolisme dari sel di seluruh tubuh. Sebelum
bagian ini sudah saya jelaskan bahwa ketika tubuh kita ini mengadakan sistem pencernaan di dalam perut, maka untuk menyebarkan ke seluruh tubuh itu adalah darah. Jadi alat transportasi daripada tubuh kita adalah darah. Maka zat-zat metabolisme, hasil pencernaan, pernapasan, semuanya disebarkan oleh darah. Nah, darah itu disaring oleh si ginjal. Nah, itu dia. Makanya orang nggak boleh loh kena penyakit ginjal, katanya berbahaya. Makanya harus kita jaga kesehatan tubuh kita. Nah, ginjal kita ada 2. Maka ini dalam bahasa sehari-hari sering dikatakan sebagai buah pinggang karena ada berada di bagian pinggang. Coba semua pegang pinggang di bagian belakang. Terletak di kanan dan kiri tulang pinggang, yaitu di dalam rongga perut pada dinding tubuh bagian belakang. Jadi bagian agak ke belakang ke sini. Makanya kalau ginjal bermasalah suka sakit pinggang. Tapi nggak semua sakit pinggang itu sakit ginjal ya. Jangan kita samakan semuanya. Ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal memiliki bentuk seperti biji kacang merah. Ginjal berwarna merah karena banyak darah yang masuk ke dalam ginjal. Darah yang akan masuk ke dalam ginjal melalui pembuluh arteri besar dan akan keluar dari ginjal melalui pembuluh vena besar. Jadi, ya, singkat saja saya jelaskan ya. Apa-apa saja bagian yang terdapat pada ginjal, nanti proses-proses yang ada di gambar ini bisa kita lihat dari 3 proses penyaringan darah. Kita pelajari ini kalau misalnya gambar yang ini adalah apabila ginjal dipotong secara membujur. Kemudian setelah itu diangkat, kemudian ini ada bagian-bagian ginjal dan dari sini ke sini ya, kemudian ke sini ya, dari ginjal kita diambil ya. Jadi begitu dia. Nah, ada nefron. Jadi nefron itu yang mana kita lihat, nefron merupakan satuan struktural dan fungsional ginjal karena nefron merupakan unit penyusun utama ginjal dan unit yang berperan penting dalam proses penyaringan darah. Ya. Kemudian sebuah nefron terdiri atas badan Malpighi, dilanjutkan dengan saluran-saluran tubulus. Setiap badan Malpighi, mana badan Malpighi kita lihat. Badan Malpighi ini kecilnya, gambar badan Malpighi. Bentar ya nak. Oke, jadi badan Malpighi tadi kita lihat lebih jelasnya di sini ya, di halaman berikutnya biar saya lingkari. Nah, badan Malpighi itu terdiri atas ini tadi, terdiri atas glomerulus yang berada dalam kapsula Bowman. Yang mana kapsula Bowman itu? Maka ini adalah kapsula Bowman dan yang di dalam ini yang bentuknya begini-begini itu adalah glomerulus ya. Jadi pada bagian inilah proses penyaringan darah dimulai. Kemudian ada medula renalis, bagian tengah ginjal, tersusun atas saluran-saluran yang merupakan kelanjutan dari badan Malpighi dan saluran yang ada di dalam konteks renalis. Saluran-saluran itu adalah tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Tubulus proksimal, lengkung Henle, dan tubulus distal. Nah, kalau saya lihat di gambar yang sebelumnya ini, jelas ya. Di sini ada tubulus distal, itu dia, mana ini? Distal, lengkung Henle, dan ada di sini tubulus proksimal. Tubulus proksimal itu setelah selesai kapsula Bowman. Nah,
Lengkung Henle adalah saluran ginjal yang melengkung pada daerah medula pelvis renalis atau rongga ginjal, berfungsi sebagai penampung urin sementara yang akan dikeluarkan melalui ureter. Nah, sebenarnya kalau kita sekolah kita bisa mempraktekkan yang ini ya, aktivitas yang di halaman 84. Nah, kita lihat bagaimana sih proses penyaringan darah itu. Proses penyaringan darah itu ada 3 tahap. Yang pertama filtrasi, yang kedua reabsorpsi, dan yang terakhir tahap augmentasi. Filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi artinya menyaring. Kita lihat pembentukan urin, kan kalau misalnya ginjal itu menyaring darah, hasilnya urin, ya, urin atau air kencing yang kita keluarkan. Pembentukan urin dimulai dari darah mengalir melalui arteri aferen ginjal masuk ke dalam glomerulus dan kapiler-kapiler darah. Ketika masuk ke glomerulus, tekanan darah itu menjadi tinggi sehingga mendorong air dan zat-zat yang dimiliki yang berukuran kecil itu keluar sehingga menghasilkan filtrat. Maka bisa kita pahami, filtrasi yang pertama terjadi di glomerulus. Ya. Nah, semua yang dihasilkan ini masih bentuk filtrat itu masih ada kandungan-kandungannya seperti urobilin, urea, glukosa, air, asam amino, dan ion-ion seperti natrium, kalium, kalsium, dan klor. Sementara itu filtrat ini yang sementara hasil filtrasi tadi disimpan di dalam kapsula Bowman. Darah dan protein tetap tinggal di dalam kapiler darah karena tidak dapat menembus pori-pori glomerulus. Filtrat yang di dalam tertampung dalam kapsula Bowman disebut dengan urin primer. Ya, berarti filtrasi terjadi di glomerulus menghasilkan urin primer. Itu yang terjadi dalam tahap 1 filtrasi. Filtrasi terjadi di glomerulus dan menghasilkan urin primer. Kita masuk ke tahap 2 yaitu reabsorpsi. Dari katanya jelas, reabsorpsi, mengulang, absorpsi, menyerap, berarti menyerap kembali. Urin primer yang terbentuk di kapsula Bowman tadi masuk ke tubulus proksimal. Di dalam tubulus proksimal terjadi kembali penyerapan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Tadi kan filtrat itu masih banyak sisa-sisanya seperti air, ion-ion, glukosa, urea, dan sebagainya. Nah, itu semua diserap kembali oleh tubulus proksimal, zat-zat yang diperlukan oleh tubuh seperti glukosa, asam amino, ion, kalium, dan zat-zat yang diperlukan oleh tubuh. Nah, hasil daripada augmentasi ini disebut dengan urin sekunder. Ya, jadi urin sekunder mengandung air, garam, urea, dan urobilin. Urobilin ini yang memberikan warna kuning pada urin. Sedangkan urea menimbulkan bau pada urin. Makanya kalau kita buang air kecil, ada baunya dan ada juga warnanya. Urin sekunder itu yang terbentuk tersebut selanjutnya akan mengalir ke lengkung Henle kemudian menuju ke tubulus distal. Ya. Jadi tadi tahap kedua adalah tahap reabsorpsi di mana di sana terjadi penyerapan kembali zat-zat yang diperlukan oleh tubuh dan dia terjadi di tubulus proksimal dan hasilnya adalah urin sekunder, ya. Tahap ketiga, tahap augmentasi. Setelah melalui lengkung Henle, urin sekunder sampai pada tubulus distal terakhir, ya kan? Pada bagian tubulus distal masih ada proses penyerapan air, ion, natrium, klor, dan urea. Pada tubulus distal terjadi proses augmentasi, yaitu pengeluaran zat yang tidak diperlukan tubuh ke dalam urin sekunder. Pengeluaran zat yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin sekunder. Urin sekunder yang telah bercampur dengan zat-zat sisa yang tidak diperlukan tubuh inilah yang disebut dengan urin sesungguhnya.
Kemudian urin sesungguhnya disalurkan ke pelvis renalis. Urin yang terbentuk selanjutnya keluar melalui ureter atau saluran kencing. Nah, kemudian dia akan ditampung di kandung kemih. Kalau kandung kemih udah penuh, maka kita akan merasakan rangsangan ingin buang air kecil. Rasa ingin buang air kecil, maka kalau sudah ingin buang air kecil, segeralah buang air kecil. Nah, proses pengeluaran urin di dalam kandung kemih disebabkan adanya tekanan di dalam kandung kemih. Jadi, terakhir tadi proses augmentasi, pengeluaran zat-zat sisa yang tidak diperlukan oleh tubuh ke dalam urin yang sekunder terjadi di tubulus distal. Hasil dari augmentasi adalah urin yang sesungguhnya. Ingat, yang pertama tadi filtrasi terjadi di glomerulus, hasilnya urin primer. Yang kedua, reabsorpsi terjadi di tubulus proksimal, hasilnya urin sekunder. Dan yang ketiga, proses augmentasi pada tubulus distal, hasilnya adalah urin yang sesungguhnya. Kemudian, organ tubuh berikutnya yang juga mengeluarkan zat sisa dari tubuh kita adalah kulit. Nah, ini salah satunya keringat seperti yang Ibu bilang tadi dikeluarkan oleh kulit. Jadi, kulit berperan dalam pembentukan dan pengeluaran keringat. Selain itu, kulit juga berfungsi melindungi jaringan yang di bawahnya dari kerusakan-kerusakan fisik karena gesekan. Ya kan? Coba kalau kita misalnya terluka, kalau hanya kulit saja gampang sembuhnya, dia melindungi organ di bawahnya. Tapi kalau misalnya jauh ke dalam, lebih sulit lagi untuk sembuh. Nah, jadi selain itu kulit juga berfungsi untuk mengurangi kehilangan air dalam tubuh, mengatur suhu tubuh dan menerima rangsangan dari luar. Coba kalau misalnya kita dicubit, itu dia ya, ada rangsangan, dicubit, pasti kita memberikan reaksi, ada aksi maka ada reaksi. Ketika kita terkena air panas, kulit kita sakit, kemudian kita nah itu artinya kulit kita sebagai penerima rangsang. Makanya kulit termasuk juga selain mengeluarkan keringat juga menjadi indera, salah satu indera. Indera apa? Indera perasa. Ya, lapisan utama kulit ada epidermis pada kulit ari dan dermis atau kulit jangas. Lapisan kulit epidermis merupakan kulit yang paling luar, tersusun atas sel-sel epitel dan mengalami keratinasi. Pada lapisan epidermis tidak terdapat pembuluh darah maupun serabut saraf. Pada lapisan epidermis masih terdapat beberapa lapisan kulit lain, antara lain stratum corneum yang merupakan lapisan kulit mati dan selalu mengelupas. Yang berikutnya lapisan dermis atau kulit jangat. Lapisan dermis terdapat di bawah lapisan epidermis. Pada lapisan dermis ini terdapat otot penggerak rambut. Makanya ada rambut-rambut di kulit kita ya. Pembuluh darah, pembuluh limpa, saraf, kelenjar minyak, dan kelenjar keringat. Kelenjar keringat berbentuk seperti pembuluh panjang. Kita lihat gambar yang tadi, yang mana sih kelenjar keringat? Ini dia. Nanti kadang-kadang di soal ini ada muncul yang mana kelenjar keringat katanya. Itu dia ya. Yang ini rambut, jaringan saraf, kemudian akar rambut, kemudian jaringan adiposa, jaringan lemak, arteri, vena, pembuluh darah ya. Oke. Selanjutnya paru-paru. Ini sebenarnya lebih dalam sistem pernapasan. Hanya kita membahas sedikit saja tentang paru-paru. Pembahasan mengenai paru-paru ini dalam sistem pernapasan lebih bagus ya. Jadi paru-paru berfungsi mengeluarkan CO2 yang masuk ke dalam tubuh kita ketika kita melakukan pernapasan ya. Jadi seperti inilah proses daripada pernapasan di dalam tubuh kita yang menghasilkan energi. Ya. Dan yang terakhir hati. Jadi kalau sistem pernapasan, fungsi hati itu adalah
menawarkan racun yang masuk ke dalam tubuh kita bersama dengan makanan. Selain berperan dalam sistem pencernaan, hati juga berperan dalam sistem ekskresi, yaitu mengekskresikan zat warna empedu yang disebut dengan bilirubin. Tahu empedu kan, nah? Kalau empedu kita sendiri mungkin kita belum pernah lihat, tapi kita sering melihat empedu ayam, empedu ikan yang berwarna hijau tua, ya, itu disebut dengan bilirubin, ya. Jadi bilirubin itu dihasilkan dari pemecahan hemoglobin yang terdapat pada sel darah merah. Sel darah merah itu hidup hanya rentang waktu 100 sampai 120 hari. Karena sel darah merah tidak memiliki inti sel dan membran selnya selalu bergesekan dengan pembuluh kapiler darah. Karena tidak memiliki inti sel, sel darah merah tidak dapat membentuk komponen baru untuk menggantikan komponen yang rusak. Jadi, sel darah merah yang rusak akan dihancurkan, kemudian dihancurkan oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Hemoglobin yang terkandung di dalam sel darah merah dapat dipecah menjadi zat besi, globin, dan hemin. Zat besi selanjutnya dibawa untuk digunakan kembali, zat besi, karena masih bisa digunakan kembali untuk membentuk hemoglobin baru. Globin dipecah menjadi asam amino untuk menggunakan dalam pembentukan protein, sedangkan hemin diubah menjadi zat warna hijau yang disebut dengan biliverdin. Biliverdin diubah menjadi zat warna kuning oranye. Bilirubin selanjutnya dikeluarkan bersama getah empedu. Ini bisa kita lihat dari skema yang di bawah ini, ya. Bisa kita lihat kan, tadi ada 3 yang dihasilkan ketika darah dipecah oleh makrofag di dalam hati dan limpa. Yang pertama zat besi, yang kedua hemin, yang ketiga globin. Globin akan langsung dipakai kembali untuk membentuk protein yang lain. Zat besi akan dipakai untuk membentuk hemoglobin baru. Nah, ini hemin ini yang agak panjang jalannya. Hemin akan berubah menjadi biliverdin, biliverdin berubah menjadi bilirubin, bilirubin menjadi urobilinogen, di mana urobilinogen berubah menjadi 2 jenis, yaitu urobilin dan sterkobilin, dan urobilin menjadi pewarna urin, sterkobilin menjadi pewarna feses, ya. Itu dia, nak, proses yang terjadi di dalam hati, ya. Jadi tadi ada 4 organ yang berperan dalam sistem ekskresi. Yang pertama ginjal, yang kedua kulit, yang ketiga paru-paru, yang keempat adalah hati. Sekarang kita lihat penyakit-penyakit yang bisa mengganggu saluran ekskresi tadi. Yang pertama nefritis. Nefritis adalah penyakit rusaknya nefron. Nefron tadi adalah bagian dalam ginjal yang berperan dalam penyaringan darah. Badan Malpighi dan sebagainya itu adalah nefron. Nah, jadi nefritis ini disebabkan infeksi bakteri Streptococcus. Jadi nefritis mengakibatkan masuknya kembali asam urat dan urea ke pembuluh darah serta adanya penimbunan air di kaki karena reabsorpsi air terganggu. Upaya penanganan nefritis adalah dengan cuci darah atau pencangkokan ginjal, ya. Yang berikutnya batu ginjal. Nah, ini berarti ada batu. Batu ginjal adalah gangguan yang terjadi akibat terbentuknya endapan garam kalsium di dalam rongga ginjal, tepatnya di pelvis renalis, saluran ginjal dan kandung kemih. Batu ginjal berbentuk kristal yang tidak dapat larut. Jadi upaya mencegah terbentuknya batu ginjal adalah meminum cukup air putih setiap hari. Jadi kita selalu disarankan meminum minimal 8 gelas air putih setiap hari supaya ginjal itu kerjanya ringan, enggak berat. Kalau dia kurang dari situ lama-lama bisa menyebabkan batu ginjal. Apalagi sekarang ini cuaca yang sangat panas, kita butuh lebih dari 8 gelas, bisa 10 sampai 12. Maka jangan malas minum, rajin-rajin minum. Kemudian juga menahan kencing juga bisa menyebabkan batu ginjal. Kalau terlalu sering, nantilah mau buang air kecil, nanti. Nah, ini nggak boleh, itu bisa menyebabkan batu ginjal.
Ya, kalau batu ginjal kecil masih bisa keluar dari urin, tapi kalau sudah besar bisa menyebabkan kerusakan ginjal itu sendiri. Maka kadang-kadang harus dioperasi. Yang ketiga, albuminaria. Penyakit yang terjadi akibat kerusakan pada glomerulus yang berperan dalam filtrasi. Tadi filtrasi menyaring darah. Sehingga urin ditemukan adanya protein. Albuminaria dapat terjadi akibat kurang asupan air ke dalam tubuh sehingga memperberat kerja ginjal. Kembali lagi, kurangnya asupan air. Berarti kalau kurang minum juga bisa menyebabkan albuminaria selain daripada batu ginjal yang tadi. Ya kan? Hematuria yang berikutnya, penyakit yang ditandai dengan adanya sel-sel darah merah pada urin. Hal ini disebabkan penyakit pada saluran kemih akibat gesekan dengan batu ginjal. Nah, ternyata batu ginjal tadi bisa menyebabkan penyakit yang baru. Hematuria dapat disebabkan oleh adanya infeksi bakteri juga pada saluran kemih. Upaya pencegahan hematuria dapat dilakukan dengan segera buang air kecil ketika ingin buang kecil, membersihkan saluran urin dari arah depan ke belakang untuk menghindari masuknya bakteri dari dubur. Dubur kan mengeluarkan feses, kotor. Jadi jangan sampai kotoran yang keluar dari dubur itu masuk ke saluran kencing. Beda kan pengeluaran feses, kotoran air besar dengan air kecil, jangan sampai dia masuk ke sana ya. Jadi serta banyak minum air putih. Kembali lagi, minum air putih. Jadi ketika seseorang sakit hematuria, maka penanganan yang diberikan adalah memberi antibiotik dan membersihkan infeksi bakteri pada saluran kemih. Maka perlu kebersihan, jaga kebersihan saluran kemih dan juga saluran pembuangan feses, dubur dan juga saluran kencing. 5. Diabetes insipidus. Ini disebabkan oleh seseorang kekurangan hormon ADH atau hormon antidiuretik. Kondisi tersebut menyebabkan tubuh tidak dapat menyerap air yang masuk ke dalam tubuh sehingga penderita akan sering buang air kecil secara terus-menerus. Upaya penanganannya penderita ini adalah dengan memberi suntikan hormon antidiuretik. Kanker ginjal. Ini penyakit yang timbul akibat pertumbuhan sel pada ginjal yang tidak terkontrol di sepanjang tubulus dalam ginjal. Hal ini dapat menyebabkan adanya darah pada urin, kerusakan ginjal, dan juga dapat mempengaruhi kerja organ lain jika kanker ini menyebar sehingga dapat menyebabkan kematian. Upaya pencegahan yang dapat dilakukan adalah dengan menghindari penggunaan bahan-bahan kimia yang memicu kanker. Nah, ini penyakit yang sering bisa saja kamu sudah alami. Jerawat. Saya tidak ada jerawat ya. Jadi jerawat atau acne vulgaris, suatu kondisi kulit yang ditandai dengan terjadinya penyumbatan dan peradangan pada kelenjar sebasea. Kenapa ini masuk ke penyakit ekskresi? Karena kulit tadi kan dia mengeluarkannya. Jadi jerawat dapat timbul karena kurangnya menjaga kebersihan kulit. Maka kalau yang jerawatan itu rajin membersihkan wajahnya ya, rajin mandi, cuci muka, pakai air hangat dan sebagainya. Ya, karena tidak bersih jadi dia menyumbat pori-pori, maka tumbuhlah jerawat itu karena ada bakteri yang terperangkap di dalam pori-pori itu. Konsumsi makanan berlemak yang lebih juga bisa menimbulkan jerawat. Jerawat pada umumnya muncul pada wajah, leher atau punggung. Upaya yang dilakukan membersihkan wajah secara rutin, menghindari makanan berlemak dan lebih banyak mengkonsumsi buah-buahan. Yang berikutnya biang keringat. Terlalu banyak berkeringat bisa menyebabkan gatal-gatal, merah-merah di seluruh tubuh. Ya, kalau misalnya kulit sensitif ini cepat dialami. Jadi kelenjar keringat tersumbat oleh sel-sel kulit mati yang tidak dapat terbuang secara sempurna. Jadi biang keringat itu sebenarnya kelenjar keringat yang tersumbat. Keringat yang terperangkap tersebut menyebabkan timbulnya bintik-bintik kemerahan yang disertai gatal. Sel-sel kulit mati, debu, dan kosmetik juga menyebabkan terjadinya biang
keringat. Orang yang tinggal di daerah tropis dan lembab akan lebih mudah untuk terkena biang keringat. Biasanya anggota badan yang terkena biang keringat ini adalah leher, punggung, dan dada. Biang keringat dapat mengenai siapa saja, anak-anak, remaja, ataupun orang tua. Iya, upaya pencegahannya tetap menjaga kebersihan kulit, menggunakan pakaian yang menyerap keringat dan longgar, dan apabila kulit berkeringat segera keringkan dengan tisu atau handuk. Apabila terkena biang keringat, maka dapat diobati dengan memberi bedak atau salep yang mengurangi rasa gatal. Ya, demikian nak, penyakit-penyakit yang muncul atau timbul pada saluran ekskresi pada manusia. Tetap ibu ingatkan, ketika mendengarkan penjelasan ini, kamu harus membaca bukumu dengan seksama dan baik. Dan tugas-tugas yang sudah ibu berikan, tolong dikerjakan. Ya nak, tolong dikerjakan. Salam sehat untuk kamu semua dan tetap jaga kesehatan. Patuhi 3M, memakai masker, menghindari kerumunan, dan mencuci tangan secara teratur dengan rajin dengan sabun dan air mengalir. Dadah.